Konflik pasca perceraian antara Sarwendah dan Ruben Onsu, RSO, mencapai babak terpanas dan paling sensitif, pertikaian finansial dan hak asuh anak. Setelah pihak Sarwendah mengisyaratkan adanya hak yang belum dipenuhi, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, segera merespons dengan mengklaim bahwa kliennya tidak pernah lari dari tanggung jawab dan masih mengirimkan dana dalam jumlah besar. Bahkan menunjukkan bukti transfer terbaru senilai Rp188.700.000 pada tanggal 1 November lalu. Namun, pihak Sarwendah, melalui kuasa hukumnya Chris Siwu dan Abraham Simon, balik menanggapi dengan menuding adanya kewajiban yang diduga lalai dipenuhi oleh Ruben Onsu. Selain itu, Sarwendah juga membantah keras tudingan pembatasan akses pertemuan anak, menegaskan bahwa ia selalu mengikuti keinginan buah hatinya. Pertarungan narasi ini semakin menguatkan persepsi publik bahwa pasangan ini sedang berjuang keras untuk menstabilkan kehidupan pasca perceraian di tengah bayang-bayang drama Giorgio Antonio dan ancaman eksternal, debt collector. Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, mengambil langkah agresif dengan mempublikasikan bukti transfer sebagai respons langsung terhadap isu nafkah yang dilontarkan pihak Sarwendah. Minola Sebayang secara terbuka menunjukkan bukti transfer terbaru kepada media. Ini 1 November. 1 November juga masih tuh. Nilainya Rp188.700.000. Jadi artinya, Ruben masih memiliki itikat baik, masih memiliki tanggung jawab untuk segala kebutuhan, ungkap Minola Sebayang. Ia menegaskan, transfer dana sebesar itu dilakukan setiap bulan, meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan. Minola meluruskan bahwa angka tersebut mencakup hal-hal yang seringkali di luar biaya pokok anak. Ia meminta agar semua pihak kembali pada definisi wajar biaya pemeliharaan anak sesuai kesepakatan cerai, yakni sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kalau kita mau tahu apa sih biaya pemeliharaan anak, takut nanti kemudian kita menerjemahkannya dengan bahasa yang berbeda, jelas Minola. Pihak RSO mengisyaratkan bahwa rincian penggunaan dana seringkali tidak transparan dan mencakup biaya-biaya lain yang dianggap tidak relevan. Padahal Ruben juga sudah menanggung tagihan kartu kredit dan biaya operasional rumah. Pihak Sarwendah tidak tinggal diam. Kuasa hukum Sarwendah, Chris Siwu dan Abraham Simon, membalas dengan narasi yang fokus pada kesepakatan hukum yang tidak dipenuhi, bukan pada nominal dana transfer. Abraham Simon menegaskan bahwa masalahnya terletak pada kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Ada kewajiban-kewajiban yang Ruben seharusnya penuhi tapi saat ini diduga lalai untuk dipenuhi, kata Abraham Simon. Tuduhan kelalaian ini mengindikasikan bahwa meskipun Ruben Onsu telah mentransfer sejumlah uang, ada kewajiban non-moneter atau biaya spesifik lain yang tercantum dalam kesepakatan pasca perceraian yang belum dipenuhi. Chris Siwu mengklarifikasi bahwa nominal nafkah sebesar Rp200 juta yang sempat beredar, bukanlah permintaan sepihak dari Sarwendah, melainkan hasil musyawarah di mana Ruben Onsu sendiri yang menyatakan kesiapan untuk menanggung biaya hidup anak sepenuhnya. Klarifikasi ini bertujuan untuk menghilangkan kesan bahwa Sarwendah adalah pihak yang menuntut jumlah fantastis. Selain masalah finansial, Sarwendah juga membantah keras tudingan Ruben Onsu yang sebelumnya mengaku kesulitan atau dilarang bertemu anak-anaknya. Chris Siwu menegaskan bahwa Sarwendah tidak pernah melarang Ruben Onsu bertemu anak. Jika ada benturan jadwal, Sarwendah selalu memprioritaskan dan mengikuti kemauan buah hatinya. Klien kami tidak pernah melarang Ruben Onsu bertemu anak. Sarwendah mengikuti keinginan anak-anaknya, ucap Chris. Kuasa hukum Sarwendah menilai bahwa isu pembatasan akses ini adalah bagian dari fitnah yang sengaja dilebarkan, seolah-olah masalah antara Sarwendah dan Ruben Onsu sudah melebar dari yang awalnya soal debt collector, hingga ke masalah pribadi yang melibatkan anak. Pertikaian nafkah dan hak asuh ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian drama yang melibatkan Sarwendah, Giorgio Antonio, dan ancaman eksternal yang telah kita bahas sebelumnya. Tuduhan eksploitasi versus transparansi dana. Tuduhan Minola Sebayang tentang eksploitasi anak dalam live selling kini bersanding dengan tuntutan Minola sendiri tentang transparansi dana nafkah.
Jika Ruben Onsu menuntut rincian penggunaan dana, maka Sarwendah membalas dengan pertanyaan tentang transparansi kepatuhan terhadap kesepakatan. Tuntutan kewajiban yang lalai oleh RSO ini muncul setelah rumah Sarwendah didatangi debt collector yang mencari mobil RSO. Insiden debt collector menjadi bukti bahwa kelalaian finansial RSO telah berdampak langsung dan mengancam kedamaian di rumah Sarwendah. Hal ini memberi Sarwendah dasar yang kuat untuk menuntut pemenuhan semua kewajiban RSO. Sarwendah menegaskan ia mengikuti kemauan anak. Pernyataan ini merujuk pada fakta bahwa Thalia dan Tania merasa happy dan salting di dekat Giorgio Antonio. Kemauan anak untuk berada di dekat Sarwendah dan lingkungan yang nyaman, bersama Papio, adalah faktor utama mengapa Sarwendah berhak memprioritaskan lingkungan yang stabil, yang ironisnya, diganggu oleh masalah finansial RSO. Konflik Sarwendah dan Ruben Onsu telah bergeser dari perang emosional menjadi perang hukum tentang hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab RSO. RSO telah membuktikan tanggung jawab moneter yang besar, 188,7 juta rupiah. Namun ini tidak menjamin pemenuhan semua kewajiban yang tertera dalam kesepakatan. Hak Sarwendah. Sarwendah menuntut haknya untuk mendapatkan kedamaian mutlak dan kepatuhan penuh terhadap kesepakatan pasca perceraian, yang dibuktikan dengan adanya debt collector dan tuduhan kelalaian. Hak anak. Sarwendah menggunakan hak anak untuk memilih kebahagiaan sebagai benteng pertahanan utama, membantah tudingan eksploitasi dan pembatasan akses. Pada akhirnya, perseteruan ini akan diselesaikan di meja perundingan hukum. Namun, di mata publik, Sarwendah sedang berjuang keras untuk melindungi keutuhan keluarga barunya, bersama Giorgio Antonio yang siap berkomitmen, dari bayang-bayang finansial dan drama yang terus dilahirkan oleh mantan suaminya. Permasalahan Sarwendah dan Ruben Onsu bukan lagi tentang nominal uang, melainkan tentang siapa yang benar-benar menciptakan stabilitas dan kedamaian bagi anak-anak. Kisah cinta Sarwendah dan Giorgio makin panas tiap harinya. Tekan subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru mereka.